Ada tisu di situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah makan siang? Ya. Ya, ada yang belum? Belajar? Belajar di puasa ya? 3 bulan dan mengurusan belajar. Sama aja sebenarnya. Gimana hari ini rasanya? Apakah senang, sedih, atau bahagia? Berbonon. Sejuk. Ya, jadi nanti kita juga hari ini kita coba layanannya adalah tentang kesehatan mental atau mental disorder, mental yang sakit. Udah tahu mental yang sakit? Apa kalian mengalami mental yang sakit? Nanti kita bahas di sana apa sih yang disebut mental sakit, apa sih yang bentuknya, gejala-gejalanya seperti apa, apakah kalian pernah mengalami atau tidak seperti itu ya. Jadi nanti kita bahas seperti itu, dan tujuannya biar kalian tahu apakah saya sering sekali mengalami mental disorder itu dan bagaimana sih saya menanggulanginya. Seperti itu tujuannya, seperti itu. Ya, tapi sebelum lanjut kita biar lebih afdol, lebih tenang, lebih percaya diri dalam layanan, kita berdoa dulu untuk Fajar. Silakan pilih doa teman-temannya. Doa Dalam hati itu, Pak. ya, dalam hati aja, jangan dalam tangan. Berdoa dalam hati mulai. Ini dari Syakir dulu anak teman-temannya. Siap. Ya. Istirahat. Sebelum memulai layanan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, dari tadi awal Bapak berjelaskan, hari ini kita akan memberikan layanan tentang apa? Mental disorder atau sakit mental. Disorder itu sakit ya. Nanti apa sih fungsinya, apa sih gunanya? Ya biar kalian tahu apakah saya ini termasuk orang yang sering sekali mengalami sakit mentalnya. Gitu. Beda dengan sakit jiwa ya. Sakit
sakit jiwa itu ada orang depresi tingkat akut, tapi kalau mental itu akan seperti ringan dan kadang-kadang kita tidak tahu gitu, seperti apa. Jadi nanti kita bahas itu dan nanti kita sharing dan bagaimana penanganan mental disorder itu dan kalian bisa terapkan sehari-hari. Ya, nanti di depan pun kalau kalian mengalami mental disorder, setelah kalian tahu, kalian juga bisa menghubungi Bapak karena kalian sampai kelas 12 itu nanti dengan Bapak dengan melalui PA. Pak, saya sedang seperti ini, gitu ya, boleh. Ya, dia siap untuk mengikuti layanan? Siap. Siap. Boleh. Ya, dia siap untuk mengikuti layanan? Siap. Siap. Ya, nanti Bapak coba tayangkan satu video dulu tentang layanannya. Nanti kalian simak dan tentang apa itu dan kalian diskusikan. Nanti kita tanya jawab dulu belum masuk ke materi ya. Sekali lagi, apa ini tentang apa? Tentang kesurupan massal. Ini tentang kesurupan massal. Kalian pernah mengetahui di SMP atau di mana? Atau di mana? Pernah di lingkungan kalian yang mengalami kesurupan massal? Di mana? Di lingkungan rumah. Rumah. Berapa orang yang kesurupan? Ada 2 orang. Massal itu berarti ya? Jadi dia di setiap gang tuh ada lagi. Pas jembatan itu. Jembatan karet. Iya, Ji. Jembatan. Pas jembatan Babadan di Ya, mental disorder atau permasalahannya. Apa sih mental disorder? Mental disorder sendiri mempunyai arti adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental, kesehatan mental yang terjadi seorang individu disebabkan oleh kegagalan mereaksi mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan hingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian atau satu organ atau satu sistem kejiwaan. Sistem kejiwaan itu termasuk jadi emosi kalian, pikiran kalian, itu organ itu otak ya. Otak kalau jadi gangguan mentalnya atau sakit mental itu dari pikiran. Kalau kalian pernah merasakan ada yang sudah punya pacar terus pacarnya di WA tidak pernah balas, perasaan kalian apa? Dongkol, cemas, apa ya kan? Dia lagi ngapain seperti itu? Otaknya kita seperti itu emosi, tapi tidak tahu emosinya bagaimana. Itu meledak-meledak, ya kan? Apa kalian yang punya pacar terus kalian pernah lihat pacar kalian berdua sama orang lain, boncengan gitu? Apa yang kalian rasakan? Meledak-meledaknya juga berlebihan, kurang ajar lah, judulnya sampai mungkin kaos. Kalau yang laki-laki juga ceweknya yang berhubungan awas laki-laki itu saya bunuh gitu kan, sampai pikiran seperti itu. Itu adalah sudah mulai gangguan. Belum tahu kan seperti dia itu laki-laki siapa. Mengalaminya, ya. Ada yang pernah mengalami rasa cemburu yang berlebihan. Tanda awal mental disorder, perasaan cemas, ketakutan, apatis, cemburu, iri, marah secara eksplosif. Jadi marahnya yang berlebihan eksplosif. Jadi eksplosif itu banget. Jadi tiba-tiba kalau kalian pernah tidak pada hal sepele tapi tiba-tiba orang tua kalian marahnya berlebihan. Kalau kalian pernah datang malam atau pulang sekolah telat, tiba-tiba orang tua tuh marah-marah.
Gitu. Karena kecemasannya itu benar bukan marah-marah, dia cemas terjadi apa-apa ke kalian, berlebihan kecemasannya, akhirnya timbul kemarahan. Gitu. Nah itu juga bentuk orang tua itu gampang sekali mengalami mental disorder. Kenapa? Karena memiliki kecemasan, apalagi berbeda dengan anaknya gitu. Begitu. Kalian pernah kalau kalian malam pergi terus pulangnya telat, orang tua marah tidak? Anggi? Nggak marah orang tuanya. Malah senang orang tuanya kalau kamu nggak pulang. Tanya gimana? Itu orang tua yang bijak ya. Sama kalau orang bapak juga sampai situ ini kalau telat itu mau dicari kakak bapak. Gitu. Tapi tidak dimarahin, langsung dibilang suruh mandi, suruh makan. Terus baru tanyakan dari mana. Karena kata orang tua yang penting anaknya sudah datang dan selamat itu sudah bahagia. Kalau orang tua yang menyadari, kalau orang yang menyadari kan langsung marah, wah macam-macam ya. Jadi kalian anggap bahwa orang tua kalian adalah protektif lah, tidak baik lah, gitu kan? Padahal anak-anak tidak mengalami orang tua. Kalau jadi orang tua kan akan merasa khawatirnya minta ampun, cemasnya minta ampun. Akhirnya pas ketemu anaknya baik-baik aja itu bahagia akhirnya dengan lontaran kemarahan tentunya ya. Tapi itu bentuk kasih sayang ya. Begitu. Singkatnya adalah kekacauan mental merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian. Jadi mental, kalau kalian merasa sakit itu berarti kalian tidak tenang perasaannya, gelisah, begitu. Pernah mengalami gelisah. Kalau kalian dalam apa tiba-tiba jalannya mondar-mandir, mau ngerjain apa bingung gitu, ya. Biasanya kalau seperti itu kalian WA-nya tidak dibalas sama pacar, ya, begitu. Dari bingung sendiri tiba-tiba adiknya minta tolong, akhirnya dimarahin sama kalian, gitu ya. Penampilan gejala mental disorder, banyak konflik batin, komunikasi sosial terputus, dan ada disorientasi sosial. Jadi kalian kalau disorientasi sosial itu berarti kalian tidak bisa bergaul, udah menutup diri aja. Biasanya kalau cewek diputusin, lalu masuk kamar 3 hari 3 malam di dalam saja, jangan keluar, nggak makan, nggak minum, nggak ke kamar mandi. Satu karena kamar mandinya ada di dalam. Tidak minum dan makan, karena kalian sebelum masuk ke kamar ngambek, kalian sudah ke Alfa beli borong-borong kue, beli makanan ya kan? Kalian aja biar mamanya khawatir ya kan? Dimasukin di kolong, jadi bapaknya nggak tahu, ya kan? Ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Jadi emosinya meledak-ledak. Gangguan intelektual berarti kalian tidak, pikiran jernihnya hilang. Jadi tidak berpikir jernih. Wah, kenapa sih dia ini seperti apa seperti ini? Gitu. Tidak berpikir bahwa oh mungkin dia tidak membalas WA hari sibuk, mungkin lagi di jalan, gitu kan? Seperti itu. Tidak. Tapi kalau kalian gangguan terganggu, akhirnya pikirnya, wah mungkin dia dengan laki lain, dia dengan perempuan lain, seperti itu kan? Pikirannya macam-macam. Padahal kalau laki-laki lagi enak mungkin jadi lupa untuk baca WA-nya gitu. Perempuan mungkin lagi nyuci baju gitu di kali gitu kan? Di kali gitu. Tanda gejala mental disorder. Kan skema dan coba kamu raba apakah kamu pernah mengalami atau lebih dari gejala mental disorder. Jadi nanti Bapak jelaskan di sini berapa rincian. Nanti kalian coba pikir apakah pernah saya mengalami yang di salah satu ini atau banyak gitu ya. Ya, yang pertama adalah alam perasaan tumpul dan datar. Gambaran dalam perasaan ini dapat dilihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi, tapi polos gitu. Ya, raba sendiri, kalau Bapak udah bisa kelihatan mana yang lagi depresi, lagi terganggu, yang rasain. Jadi saya seperti kayak pengen ngelamun gitu, kosong gitu, ya. Yang pertama. Yang kedua, menarik diri atau mengingatkan diri, dan mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun, sama yang tadi melamun juga. Kalau mandi kosong, jadi kayak diem gitu, sendiri gitu. Kalau ini dia terus sendiri. Kalau teman-temannya tertawa, jadi sendirian, dia gak mau yang nimbrung. Padahal itu, tapi tidak ikutan gitu. Pikirannya langsung melayang lagi kemana, gitu. Pada dirinya atau kesedihannya, begitu ya. Delusi atau waham, yaitu keyakinan tidak rasional atau tidak masuk akal meskipun telah dibuktikan secara objektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya. Sering berpikir atau melamun yang tidak biasa. Jadi kalau delusi ini jadi melamun yang macam-macam. Sama yang tadi kesurupan massal itu biasanya orang-orang mereka itu orang-orang delusi. Jadi mereka merasa tidak berdaya
kontrol diri, akhirnya teriak-teriak. Kalau yang namanya kesurupan ini tidak teriak, tidak ada yang sebelum teriak-teriak. Ngapain teriak kan? Kesurupan itu biasanya kalau dia berbahasa, biasanya kalau kalian ke Sunda, daerah Sunda bahasanya Sunda. Kalau kalian pernah lihat dua dunia tidak? Yang film kesurupan itu yang dimasukin di gitu kan? Bahasanya apa semua? Indonesia semua ya. Oh, jinnya tidak tahu tempat itu, bahasa Indonesia semua. Kenapa? Biar penontonnya tahu artinya semua. Emangnya setan itu bisa diatur ya? Nanti seperti itu. Ada yang takut sama kodok gitu, ada kadal gitu kan. Kalian punya ketakutan sama binatang? Binatang apa nih? Walang. 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 Ada walang. Kalau yang lain ada. Kalau laki-laki ada punya ketakutan binatang? Oke, Fajar, Haji, Asep, punya ketakutan apa? Anjing. Kenapa? Punya masa lalu bahwa kamu ditolak sama anjing apa di dalam anjing? Ya, jadi setiap mungkin orang depan punya ketakutan sama binatang. Yang kamu takutin apa? Tidak punya. Tidak punya. Cuma takut diputusin pacar saja. Suka menggunakan obat hanya demi kesenangan. Anda yang menggunakan obat-obatan. Obat ini sayang sekali kalau kalian menggunakan obat-obatan, walaupun itu bukan obatan narkotika ya. Kalau itu disebutnya bukan, kalau teman-teman tetangga kalian yang namanya Pirek, terus Panadol gitu ya. Panadol disebutnya apa gitu. Terus yang lainnya, kalau kalian minum obat itu atau komik yang diminum banyak, itu bukan untuk kesenangan dan untuk bunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian merusak. Kalau kalian minum obat-obatan seperti heroin itu kan renang, jadi kalian tidur atau apa. Jadi kalau kalian minum seperti Panadol, seperti Pirek, apa-apa, itu modelnya itu adalah obat farmasi racun yang dikonsumsi berlebihan oleh kalian. Akhirnya apa? Saraf otak kalian akan mati. Gitu. Makanya kalau Bapak melihat anak-anak sekolah kedisiplinan sama Bapak kan biasanya dulu di depan gerbang niatin. Bukan tiket sebenarnya. Bapak ngeliatin wajah kalian. Mana anak-anak yang sering mengkonsumsi, mana yang sudah berat. Kalau kalian ketemu dengan Bapak itu tidak akan ada masalah apa-apa. Kalau Bapak panggil lalu ada bimbingan bagaimana melepaskan itu. Kenapa? Otak kalian tidak bisa tenang, duduk juga tidak bisa tenang. Kalian punya berusaha busuk kemana, nggak bisa sekolah dengan baik. Akhirnya masa depan kalian terjadikan. Begitu. Makanya Bapak akan bimbing bagaimana melepaskannya, bagaimana mengkonsepkannya, bagaimana mengatur hidup kalian sebetulnya. Kalau guru, kalau Bapak yang menemukan kalian. Dan kalau Bapak pun tahun kemarin ketika kelas 1 itu ada 21 siswa dan siswi yang Bapak bimbing untuk bisa lepas dari itu. Hanya 2 orang yang tidak bisa lepas karena setelah lepas dia karena pergaulannya karena Pak malam minggunya saya itu langsung datang lagi ke Bapak. Enggak pernah dianya Bapak panggil gitu. Mereka sudah kalian pernah kecewaan laki-laki akhirnya menganggap bahwa laki-laki di dunia ini sama jahatnya gitu ya, sama laki-laki yang merasa perempuan itu sama semuanya jahat gitu. Nah itu adalah trauma-trauma gitu. Jadi trauma itu juga berarti kejadian yang biasa. Nah ada di terakhirnya ada jaga hidupmu, nikmati masamu, selalu bersyukur atas segala nikmat dan menerima dengan ikhlas takdir yang ada pada dirimu. Intinya gini, untuk semua masalah yang tadi, bagaimana menjaga kesehatan mental ini, yaitu ciri yang gampang sekali adalah satu, kalian bersyukur dalam hidup. Kalian pernah kalau bangun tidur terus ya Allah terima kasih hari ini kamu telah menghidupkanku dan memberikanku kehidupan lagi, semoga hari ini bermanfaat dan penuh bahagia, amin. Jadi atau langsung bangun tidur ucap-ucap cari atau bilang jajan gitu. Atau gimana? Ada yang sudah doa? Ada yang pernah bangun tidur dan berdoa? Belum kan? Ya. Sedangkan kalau kalian bangun tidur itu dengan rasa syukur, maka akan bahagia hidup kalian. Beban kalian akan ringan. Diajarkan tidak bahwa kalian harus mintalah rezeki yang baik, tidak. Malah siapa yang bersyukur akan ditambahkan rezekinya. Jadi kalau meminta kepada Allah itu bukan ya Allah berikan mobil apa, kamu beli 3 kena bilang mati jatuh, bilang mobil kan. Jadi
mintalah rezeki, bukan minta rezeki, tapi bersyukurlah kalian. Saat bersyukur ditambahkan rezekinya. Bersyukur itu banyak masalahnya. Kalau kalian punya uang 5.000, cara bersyukurnya bagaimana? Kalau ada orang yang tidak makan atau orang di jalan, kalian kasihkan 2.000, itu bukan berarti kalian akan mengurangi rezeki kalian. Pasti akan ada tambahan, tiba-tiba ada rezeki yang tambah. Nah, gitu, karena bersyukur itu banyaknya ucapan, karena kita memberikan bagian yang kita miliki juga bersyukur. Paham ya? Jadi untuk menangani yang sekian banyak itu bersyukur. Pertama, menerima dengan kondisi kita sebuah bersyukur. Contohnya ini, Pak, itu kan kalau menerima, tapi kalau tadi Bapak jelaskan bahwa kita punya pacar, pacarnya tidak membalas WA kita pilihannya macam, karena kita tidak berani menerima dan tidak menyadari bahwa itu yang mungkin temannya atau husnuzon, berprasangka baik. Jadi selain bersyukur terus menerima keadaan, dan ketiganya adalah berpikir baik. Berarti di sini sudah ada yang bisa merasakan bahwa salah satu dari yang 17 tadi kalian alami. Ada yang mengalami? Gak apa-apa kan? Kalian alami? Ini tadi rasa cemas, berlebihan, pernah. Saat apa? Ada lagi yang bisa memberikan keterangan bahwa kalian pernah mengalami? Ya? Pernah mengalami? Ya. Pernah mengalami? Pernah. Apa? Bentuknya apa? Apakah sangat cemas, marah berlebihan? Apa? Apa? Kalau Devi pernah mengalami? Suka melamun, menyendiri, emosi yang berlebihan, cemas yang berlebihan. Apa? Tapi pernah nggak mengalami? Yang lain, yang laki-laki. Pernah? Enggak. Pernah. Anggi? Enggak. Tapi kalau kita terlihat dari sini itu juga cuma seperti itu. Ada. Mungkin nanti lagi dari kondisinya lagi tidak stabil. Apa yang membuat kelihatan tidak nyaman atau cemas? Karena dilihat tidak tenang. Apa yang membuat tidak tenang? Rahasia pribadi. Haji, Iji ya, Haji, pernah mengalami ini? Pernah? Tentang apa? Dengan keras ya? Apa sih? Ya, kita nanti biar kalian paham, nanti kalian coba bapak bagi kelompok biar enak. Pokoknya adalah barisan masing-masing aja ya. Nanti kalian boleh berkumpul, nanti kalian berdiskusi tentang penyakit mental atau mental disorder. Ya, kalian boleh membentuk barisan masing-masing mengikat atau gimana? Misalnya ditarik ke sana boleh nggak gitu? Jangan ditarik posisi yang enak. Kalau ini begitu apa itu 5 ya, 4 ya, ada 5 dan 4. Kalau ini ada apa sih? Itu kita ini apa?
Nanti kalau kalian udah belum yakin, kalian juga boleh bertanya, nanti bisa dilempar ke teman-teman. Ini agak keras ya soalnya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang agak keras? Ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan disorder atau sakit mental itu? Ada pertanyaan, apa sih yang disebut penyakit mental atau mental disorder itu? Ada yang bisa jawab? Boleh saya menjawab, Pak? Iya, ulangin dah. Boleh saya menjawab, Pak? Boleh, siap. Apa? Menurut kami, mental disorder sendiri punya pengertian adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental, kesehatan mental yang terjadi pada seorang individu. Ya. Ada yang mau nambahin dari jawaban kelompok? Mau menambahkan apa yang maksud mental disorder adalah gangguan mental atau gangguan jiwa, adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku penderitanya. Ya, terima kasih. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang bisa menjelaskan penampilan dari mental disorder itu, seperti banyak konflik batin, komunikasi sosialnya terputus dan ada disorientasi sosial, dan ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Ya, mungkin teman-temannya ada yang bisa menjelaskan?
Ya. Nah, komunikasi sosialnya terputus dan ada disorientasi sosial. Timbul kemudian delusi-delusi atau ekspresi kepercayaan yang dimunculkan ke dalam kehidupan nyata, yang menakutkan atau dihinggapi delusi of grandeur, merasa dirinya super atau paling, selalu iri hati dan curiga. Ada kalanya dihinggapi delusion of persecution atau hayalan dikejar-kejar, sehingga dia menjadi sangat agresif, berusaha melakukan pengerusakan atau melakukan destruksi diri dan bunuh diri. Ada Kan dari yang lain? Ya, jadi nanti boleh, atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ya, mau tanya apa? Bisa tidak sih Pak kita mengetahui tanda-tanda atau gejala mental disorder? Ya, mungkin teman-temannya ada yang bisa menjawab dari kelompok laki-laki, apa sih tanda-tandanya mental disorder? Iya, ya, gimana? apakah saya boleh menjawab? Boleh, enggak? Ya, nanti dicatat oleh temannya. Apa? Alam perasaan afek tumpul dan mendatar. Gambaran alam perasaan ini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi menarik diri atau mengasingkan diri, tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun, delusi atau waham, tidak rasional, tidak meskipun telah dibuktikan secara objektif bahwa keyakinan itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya, sering berpikir atau melamun yang tidak biasa. Halusinasi yaitu pengalaman panca indera tanpa ada rangsangan, misalnya penderita pendengaran suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya, padahal tidak ada sumber dari suara atau bisikan itu. Merasa depresi, sedih atau stres tingkat tinggi secara terus-menerus. Diskusi dengan teman-teman kalian, Bapak mau menanyakan apa yang kalian ketahui, apa sih bentuk-bentuk mental disorder itu? Ada yang tahu atau semuanya tahu? Ya kan? Ya, ada yang tahu? Yang pertama apa? Terus? 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 Ya, lanjut. Ya, ada mungkin kalian ditemukan namanya psikotik ya, psikotik ya. Ya, psikotik itu artinya gangguan kejiwaan atau sakit jiwa gitu ya. Terus ada lagi yang itu obsesif kompulsif, itu adalah apa ya, yang berlebihan. Contohnya kalian ketakutan kalau lewat ada kuburan gitu loh. Ya, ada kuburan kalian takut gitu, seperti itu. Kalau jadi yang mungkin yang dua itu yang harus dipahami bahwa kalian dari sekian banyaknya gangguan itu apakah ada atau tidak. Sama yang tadi, apa ciri-cirinya atau gejala-gejalanya gangguan, apakah di diri kalian ada atau tidak, seperti itu. Kalian nanti boleh tuliskan apa saja yang pernah kalian alami, lalu kalian boleh kumpulkan. Nanti bisa minta pendapat dan minta solusi bareng-bareng, begitu, paham ya? Ya, sekarang nanti kalian coba hasil diskusi kelompok kalian dipahami, tadi dan Bapak minta 1 atau 2 kelompok akan menjelaskan. Ya, sekarang kalian boleh dibentukkan barisan yang seperti semula lagi. Udah cukup diskusinya? Cukup? Sudah
paham tentang apa mental disorder ya? Udah paham? Semuanya udah paham? Jadi Bapak kita perwakilan dari kalian untuk maju menjelaskan tentang disorder. Mungkin tidak semuanya karena panjang. Mungkin yang pertama adalah tentang pengertiannya, nanti kedua tentang gejala-gejalanya itu ya, biar tidak terlalu panjang lebar. Jadi kalau itu terlalu habis waktu untuk jam mengajarnya. Siap untuk kelompok 1. Silakan perwakilannya maju ke depan. Ya, di sini aja biar kedengaran di sini. Di sini maju di sini biar bapaknya kedengaran karena sambil direkam. Saya Adi Sugustina, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mental disorder. Maju lagi nih. Mental disorder sendiri punya pengertian adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental, kesehatan mental yang terjadi seorang individu disebabkan oleh kegagalan disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli eksternal dan ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian atau organ atau satu sistem kejiwaan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Untuk selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan maju. Ke sini. Ya. Perkenalkan, nama saya Elivia dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tanda awal mental disorder. Perasaan cemas, ketakutan, adaptasi cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, antisosial, ketegangan kronis, sehingga singkatnya, kekacauan mental merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dari kelompok 3. Perwakilannya silakan ke depan. Maju lagi. Ya, memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yusutiano dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang penampilan gejala mental disorder. Banyak konflik batin, komunikasi sosialnya terputus, dan ada diorientasi sosial, ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Ya udah segitu. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam layanan sebelumnya Bapak mau melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang mental disorder ini. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian tentang mental disorder? Apa? Mental disorder adalah baik. Ya, kita sudah sampai di akhir pembimbingan. Bapak ingin mengetahui
mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang penyakit mental atau mental disorder. Apa sih yang kalian ketahui tentang pengertian mental disorder? Apa pengertian mental disorder? Dalam pengetahuan dan pengetahuan fungsi mental yang terjadi seorang individu disebabkan oleh kegagalan emosinya, fungsi kejiwaan sehingga Terus apa saja bentuk-bentuk dari mental disorder yang kalian ketahui? Satu? Gangguan kecemasan. Tiga? Gangguan psikotik. Gangguan suasana hati. Gangguan keluargaan. Gangguan kendali kejiwaan. Gangguan obsesif-kompulsif. Gangguan gangguan stres, anxiety, trauma. Berarti kalian sedang mengalami sesuatu yang sangat menggoncang jiwa kalian ya. Gitu. Ya, Bapak anggap kalian sudah memahami dan Bapak ucapkan terima kasih dan kalian sangat penuh dengan semangat dan Bapak berikan semangat kalian. Mari kita tepuk tangan untuk kalian sendiri. SMK? Dari SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Gunung Jati? Bisa. Mantap. Ya udah, kalian sudah ikuti layanan hari ini dan mungkin besok kita akan coba bagaimana layanan karir kalian untuk persiapan PPL kalian di bulan Januari. Jadi mungkin tidak dari satu kelas, mungkin satu angkatan, jadi satu jurusan, DPIB semua, DPIB semua, DPKT semua, jadi nanti karena mungkin bidangnya beda, jadi mungkin nanti pembahasannya juga sedikit berbeda, gitu. Walaupun untuk bagaimana kalian bersikap di tempat kerja sama, tapi untuk materinya sedikit berbeda karena kalian mungkin di batik, yang DPIB di bangunan, DP di kelas, nanti untuk bagaimana safety-nya, gitu ya. Di minggu depan atau pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana persiapan di dunia kerja kalian. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan hari ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk mencegah dari sakit mental atau mental disorder, menghindari dari mental disorder adalah kalian harus bersyukur, menerima keadaan atau menerima kondisi takdir kalian. Ketiga adalah berpikir positif, ya, seperti itu. Jadi kalian coba mulai malam ini kalian coba selalu bersyukur. Kalian mau tidur, gak usah mainan HP. Kalau mau mainan HP kalian harus duduk, tidak boleh tiduran, karena akan rusak saraf mata kalian ya. Jadi kalian duduk, bermain. Kalau udah ngantuk kalian mau tidur, kalian baca doa. Doanya boleh kalian yang biasa di doa Bismika akhirnya kamu gitu, atau kalian tambahkan, ya Allah terima kasih hari ini kau memberikan nikmat dari pagi sampai malam ini, dan terima kasih kau telah memberikan kedua orang tua saya yang begitu baik begitu. Terus kalian baca dan tutup dengan doa dari yang agama kalian yang ajarkan seperti itu. Kenapa? Agar kalian hari kalau kemarin merasa berkekurangan, insya Allah mungkin besoknya orang tua mendapat rezeki, gitu ya. Ingat, karena Islam tidak mengajarkan kalian mintalah rezeki, tapi bersyukurlah kalian, maka siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya, ya seperti itu. Ya, terima kasih untuk hari ini, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa. Enggak Andi untuk memimpin doa bersama. Sebelum akhir kegiatan, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, sekali lagi kalian semuanya hebat, kalian semuanya bisa. SMK? Bisa. SMK Gunung Jati? Mantap. Lagi, mantapnya begini semua. Ya. Bisa begini, mantap seperti ini ya.
SMK bisa. SMA Gunung Jati mantap. Ya, terima kasih.